Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Aida Arfa dengan NPM 1024222031. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas farmakoterapi 2 dengan topik pemilihan regimen antimikroba. Langsung saja ke materinya. Ada latar belakang. Yang pertama itu ada antimikroba. Antimikroba adalah zat yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen. Antimikroba memiliki pengertian yang lebih luas, meliputi antivirus, antibiotik, anti jamur, antiprotozoa. Yang kemudian ada antibiotik, merupakan obat yang digunakan pada infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Penularan infeksi dapat terjadi melalui yang pertama, kontak fisik penderita dengan individu lainnya. Yang kedua, udara yang terkontaminasi agen patogen. Yang ketiga, makanan yang terkontaminasi. Keempat, cairan tubuh, ada darah, mukus, urin. Dan yang terakhir, vektor pembawa agen patogen, misalnya lalat, nyamuk, atau hewan lainnya. Pengertian regimen. Regimen antimikroba adalah pedoman atau rencana terapi penggunaan obat antimikroba seperti antibiotik, antivirus, anti jamur yang dirancang untuk mengobati atau mencegah infeksi mikroba. Konsep penggunaan antibiotik ada tiga. Yang pertama terapi definitif, yang kedua terapi empiris, yang ketiga terapi profilaksis. Terapi definitif. Pengertiannya itu penggunaan antibiotik pada kasus infeksi yang sudah diketahui jenis bakteri penyebab dan pola resistensinya. Tujuannya eradikasi atau penghambatan pertumbuhan bakteri yang menjadi penyebab infeksi berdasarkan hasil pemeriksaan mikrobiologi. Indikasi sesuai dengan hasil mikrobiologi yang menjadi penyebab infeksi. Dasar pemilihan jenis dan dosis antibiotik sebagai berikut: efikasi klinik dan keamanan berdasar uji klinik, sensitivitas, biaya, kondisi klinis pasien, diutamakan antibiotik lini pertama atau spektrum sempit, ketersediaan antibiotik atau sesuai Formas, sesuai dengan panduan praktek klinis, paling kecil memunculkan risiko terjadi resistensi, pedoman penggunaan antibiotik yang berlaku. Rute pemberian. Pada terapi ini, antibiotik oral seharusnya menjadi pemilihan pertama untuk terapi infeksi. Lama pemberian berdasarkan efikasi klinis. Terapi empiris. Pengertiannya, penggunaan antibiotik pada kasus infeksi yang belum diketahui jenis bakteri penyebabnya. Tujuannya, eradikasi atau penghambatan pertumbuhan bakteri yang diduga menjadi penyebab infeksi sebelum diperoleh hasil pemeriksaan mikrobiologi. Indikasi ditemukan sindrom klinis yang mengarah pada keterlibatan bakteri tertentu yang paling sering menjadi penyebab infeksi. Terapi empiris itu ada pemilihan jenis dan dosis antibiotik berdasarkan pertimbangannya sebagai berikut. Ada data epidemiologi dan pola resistensi bakteri, kondisi klinis pasien, ketersediaan antibiotik, kemampuan antibiotik untuk menembus ke dalam jaringan atau organ yang terinfeksi. Untuk infeksi berat yang diduga disebabkan polimikroba dapat digunakan antibiotik kombinasi. Rute pemberiannya, antibiotik oral seharusnya menjadi pilihan pertama untuk terapi infeksi. Lama pemberian, antibiotik empiris diberikan dalam jangka waktu 48 sampai 72 jam. Terapi profilaksis, pengertiannya antibiotik profilaksis tindakan atau bedah penggunaan antibiotik sebelum, selama dan paling lama 24 jam pasca tindakan pada kasus yang secara klinis tidak menunjukkan tanda infeksi untuk mencegah terjadinya infeksi daerah operasi atau IDO. Indikasi tindakan bedah bersih tertentu dan bersih terkontaminasi termasuk prosedur gigi. Tujuannya untuk mencegah infeksi kuman gram positif dari kulit. Pertimbangan pemberiannya itu ada faktor risiko terkait IDO meliputi karakteristik luka, faktor host, lokasi tindakan atau bedah, kompleksitas tindakan, dan teknik pembedahan atau tindakan. Kemudian adanya risiko alergi, anafilaksis, resistensi obat, dan efek samping obat.
Pertimbangan pemilihan antimikroba. Yang pertama ada mengidentifikasi organisme penyinfeksi berdasarkan informasi klinis, tropisme jaringan, dan data mikrobiologi. Yang kedua, kesesuaian antimikroba dan mikroba penginfeksi harus diketahui. Yang ketiga, pemilihan obat juga harus menjamin tercapainya konsentrasi terapeutik pada tempat infeksi. Yang terakhir ada spektrum dan cara kerja antibiotik, faktor kondisi pasien, dan faktor harga. Spektrum kerja antibiotik. Yang pertama ada antibiotik spektrum sempit, yaitu kelompok antibiotik yang aktif hanya terhadap satu atau kelompok mikroorganisme tertentu. Misalnya INH yang hanya aktif terhadap Mycobacteria TB. Yang kedua ada antibiotik spektrum diperluas, yaitu antibiotik yang efektif untuk bakteri gram positif, namun juga efektif terhadap beberapa bakteri gram negatif, contoh ampicillin. Dan yang ketiga ada antibiotik spektrum luas, yaitu antibiotika yang efektif untuk kelompok besar organisme gram positif dan negatif, contoh tetrasiklin dan chloramphenicol. Antibiotik golongan ini beresiko terhadap resistensi bakteri dan terbunuhnya flora normal tubuh atau komensalisme, sehingga berpotensi terjadinya superinfeksi. Cara kerja antibiotik terhadap bakteri. Setiap antibiotik dapat memiliki mekanisme kerja yang khas dalam peranannya menghambat atau membunuh bakteri patogen. Namun secara umum, berdasarkan cara kerjanya, antibiotik digolongkan menjadi satu, antibiotik bakterisida, yaitu antibiotik yang dapat menyebabkan kematian mikroba pada konsentrasi yang dapat dicapai secara klinis. Contoh beta-laktam, glikoprotein, aminoglikosida, quinolon, dan metronidazole. Yang kedua ada antibiotik bakteriotik, yaitu antibiotik yang menghambat pertumbuhan mikroba pada konsentrasi yang dapat dicapai secara klinis. Contoh clindamycin, makrolida, sulfonamida, trimetoprim, tetracycline, dan chloramphenicol. Durasi terapi antibiotik. Untuk menghasilkan efek terapi yang tepat, antibiotik harus diberikan pada rentang waktu yang tepat pula. Panduan umum sehubungan dengan durasi terapi antibiotik adalah sekurang-kurangnya 72 jam pada terapi infeksi akut yang tidak kompleks. Sedangkan pada infeksi kronis seperti endokarditis dan osteomyelitis, terapi memerlukan durasi yang panjang, yaitu berkisar antara 4-6 minggu dengan analisis lanjutan untuk menilai keberhasilan terapi. Komplikasi terapi antibiotika. Komplikasi terapi antibiotika dapat mengakibatkan terjadinya hipersensitivitas, contoh pada penicillin. Yang kedua ada toksisitas langsung, contoh aminoglikosida pada konsentrasi tinggi. Dan yang terakhir ada superinfeksi, contoh antibiotika spektrum luas atau kombinasi antibiotika. Resistensi antibiotika. Resistensi antibiotika adalah kondisi di mana pertumbuhan mikroba tidak terpengaruh oleh antimikroba pada konsentrasi maksimum yang dapat ditoleransi. Resistensi antibiotik dapat berupa resistensi alami atau intrinsik dan resistensi dapat atau acquired. Resistensi antimikroba ini dapat dipicu oleh beberapa hal, diantaranya yang pertama, penggunaan antibiotika yang tidak tepat dari segi dosis, durasi, maupun jenisnya. Yang kedua, penggunaan dua atau lebih antibiotika. Yang ketiga, penyalahgunaan antibiotika seperti penggunaan antibiotika untuk pertanian, peternakan, dan perikanan. Dan yang keempat, ada paparan antibiotika subdosis yang berkepanjangan. Kegagalan terapi antibiotika. Yang pertama ada salah diagnosa, yang kedua regimen obat yang tidak tepat baik dari segi dosis, rute pemberian, frekuensi, dan durasinya. Yang ketiga, pemilihan antibiotika yang tidak tepat. Yang keempat, resistensi mikroba. Yang kelima, ekspektasi yang berlebihan, nekrosis jaringan, pengurasan secara operasi, demam virus, artritis, neoplasma, dan reaksi obat. Dan yang terakhir itu infeksi oleh dua atau lebih mikroba.
Jadi untuk kesimpulannya, penggunaan antibiotik yang rasional atau antibiotik secara bijak ialah penggunaan antibiotik yang sesuai dengan penyebab infeksi, dengan regimen dosis optimal, lama pemberian optimal, efek samping minimal, dan dampak minimal terhadap munculnya mikroba resisten. Resistensi tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat diperlambat dengan penggunaan antibiotik yang rasional. Oleh karena itu, kita harus mengambil bagian untuk mencegah terjadinya resistensi antibiotik. Sekian presentasi dari saya kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.